Kang Asik sudah mengintip beberapa konten kreator ternama yang sudah berhasil menciptakan konten-konten videonya hingga dibanjiri pengunjung. Ngemeng-ngemeng ternyata ada langkah-langkahnya teman-teman. Pertama adalah strategi, kemudian niche, ide video, script, ada record, editing, optimize and posting, push, dan yang terakhir analyze and repeat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Kang Asik, channelnya sahabat YouTuber pemula. Biasakan dan kuatkan sikap kita dalam menghadapi perjalanan membangun channel YouTube. Sesulit apapun, pokoknya ya sudahlah, kita asikin saja. Pada kesempatan ini Kang Asik akan menyampaikan sesuatu informasi tentang suksesnya para konten kreator ulung dalam meraih jam tayang dan subscriber yang sangat memuaskan. Berikut adalah langkah-langkah jitu yang telah mereka gunakan yang berhasil Kang Asik simak, dan langkah-langkah itu antara lain adalah: 1. Strategi. Strategi adalah sebuah langkah yang tersusun dan terencana berdasarkan situasi dan kondisi untuk mencapai sebuah tujuan. Contohnya, langsung saja, negara Indonesia nih teman-teman bisa aman dan nyaman serta rakyatnya bisa melakukan aktivitas keseharian dengan baik. Salah satunya, ingat ya, ini hanya salah satunya ya, karena ada alat negara yang bertugas menjaga kita dari pertahanan dan keamanan negara. Siapa beliau? Beliau adalah Tentara Nasional Indonesia atau TNI. TNI dalam menjalankan tugasnya adalah sudah tentu punya strategi. Maka lahirlah yang lebih spesifik untuk menangani hal ini adalah Kostrad. Teman-teman tahu kan ya? Atau Komando Strategi Angkatan Darat. Selain menjaga pertahanan dan keamanan negara, prajurit-prajurit ini sangat piawai di medan pertempuran. Pertempuran bisa menang balik lagi karena didukung oleh matangnya sebuah strategi. Sama pula halnya dengan membangun sebuah channel YouTube. Di sini kita membutuhkan sebuah strategi yang sangat matang. Alasannya karena ketika kita akan membangun channel YouTube, itu sudah dipastikan kita akan bertemu dengan teman-teman yang sama dan satu niche atau satu tema. Ini masalahnya, mau tidak mau di sini kita akan mulai bersaing. Persaingan ini insya Allah akan dimenangkan oleh siapapun manakala kita mempunyai sebuah strategi yang matang dan sehat. Betul apa betul? Yang kedua adalah niche atau tema channel. Niche atau tema sebuah channel dimungkinkan atau sangat potensial, akan sangat digemari, akan sangat dirindukan, akan sangat dibutuhkan, dan akan sangat ditunggu oleh para subscribernya atau penonton apabila channel YouTube yang di dalamnya banyak menyuguhkan konten-konten yang sesuai dengan apa yang dicari oleh penonton dan tentunya memuaskan. Memuaskan di sini seperti yang teman-teman ketahui, yaitu konten yang menghibur, menginspirasi, dan mengedukasi. Kadang-kadang ada yang bertanya, bagaimana sih caranya atau bagaimana sih syaratnya untuk konten kita bisa menghibur, menginspirasi, dan mengedukasi? Sebetulnya setelah Kang Asik amati, ini tidak ada ukurannya ya, atau tidak cara-cara yang lebih spesifik. Yang jelas sekali jawabannya adalah ada di penonton kita, baik itu menghibur, menginspirasi, atau mengedukasi. Dan salah satu ciri yang jelas tentunya konten video kita banyak yang menonton. Sangat mudah sebetulnya alasannya. Maka dari itu benar adanya apabila kita akan membangun sebuah channel YouTube dengan konten-konten videonya yang berbobot. Jadi kita membangun sebuah channel YouTube itu harus berangkat dari hobi dan memiliki kemampuan ataupun skill. Apalagi copy paste secara full dari konten kreator yang sudah ternama, misalnya dengan tujuan agar cepat viral. Ya, kalau teman-teman bisa mengikuti dan ada dasar ilmunya. Kalau enggak, ini sangat berbahaya dan tentunya kita akan berhenti di tengah jalan atau mogok.
kata teman-teman sih, yang seperti itu namanya katanya muntaber. Mundur tanpa berita. Yang ketiga adalah video ideas atau ide video. Karena dalam membangun sebuah channel itu ternyata tidak terlepas dari sistem yang saling berkesinambungan. Maka apabila strateginya dipersiapkan secara matang, kemudian didukung dengan hobi yang berlandaskan pada skill kita atau kemampuan kita, sehingga dengan sendirinya tidak akan ada kesulitan ketika kita akan menentukan sebuah niche atau tema channel. Karena tema channel itu tentu akan dibuat berdasarkan pada kemampuan yang kita miliki. Dengan siapnya kemampuan yang dilengkapi oleh hobi kita, maka secara dengan mudah ide video untuk konten kita itu tidak akan pernah kekurangan sebenarnya. Yang keempat adalah skrip atau tulisan pemandu bicara. Untuk urusan skrip atau tulisan itu adalah ibaratnya seperti sebuah kemajuan teknologi informasi saat ini, dimana ketika orang bepergian untuk menuju sebuah tempat atau lokasi, tidak usah lagi repot-repot bawa kertas alamat kemudian tanya sana tanya sini. Maksudnya, dengan Google Map melalui smartphone, orang akan dipandu sampai tujuan. Kan seperti itu. Skrip ini adalah sebuah tulisan yang dibuat sebagai alur cerita yang akan memandu manakala kita akan berbicara, sehingga berbicara menjadi terarah. Mengapa liputan 6 di SCTV beritanya begitu terarah dan mudah dimengerti? Jawabannya karena mereka membaca skrip yang ada di hadapannya. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian yang kelima, ini adalah record atau pengambilan gambar, atau istilah populernya adalah shooting. Apabila langkah demi langkah sudah dipersiapkan sebelumnya, maka akan semakin mempermudah kita untuk melakukan pengambilan gambar atau shooting. Apalagi sebenarnya recording untuk konten video di YouTube itu lebih mudah teman-teman. Alasannya sebab konten video di YouTube khususnya tentang tutorial hanya berdurasi maksimal rata-rata antara 10 sampai dengan 15 menit saja. Ini bukan membuat alur cerita seperti sinetron, kan seperti itu. Yang keenam adalah editing atau pengolahan gambar. Editing adalah pengolahan gambar. Lakukan editing video dengan aplikasi apa saja yang kita kuasai, yang teman-teman kuasai. Intinya untuk YouTuber pemula tidak usah menggunakan aplikasi editing video dengan spek yang tinggi, sebab kita juga harus memperhatikan perangkat yang kita gunakan dalam hal ketersediaan memori penyimpanannya. Gunakan transisi, efek gambar, dan animasi yang sederhana saja, sebab pada intinya editing video itu dilakukan untuk menyederhanakan dan menyempurnakan adegan video yang merujuk kepada dibatasinya durasi video untuk konten YouTube kita. Yang ketujuh adalah optimize and posting atau percaya diri kemudian publikasikan. Dari proses strategis sampai dengan pengeditan video sebenarnya sudah bisa kita rasakan dan bisa kita lihat sendiri hasilnya teman-teman. Cobalah kita untuk mengajak orang lain yang awam dalam teknik membuat konten video untuk melihat hasil video yang telah kita buat tadi. Suruh orang awam itu menonton video kita. Coba tanya minimal masalah kenyamanan dan alur ceritanya. Mereka paham tidak maksud isi daripada video kita? Mereka nyaman tidak menonton video kita? Jangan salah loh. Penilaian orang awam yang telah menonton video kita itu akan bisa jadi barometer atau ukuran. Apakah kita optimis? Apakah kita berani untuk lanjut memposting video kita? Kalau kata mereka menyatakan bagus,
dengan kepolosannya, maka dijamin kita yang membuat konten video akan semakin percaya diri. Kemudian yang kedelapan adalah boost atau mendorong. Dengan rasa optimis kemudian kita percaya diri untuk memposting konten video kita sebagai akibat dari penilaian orang-orang terdekat kita tadi, maka hal ini akan menjadi boost atau dorongan atau motivasi yang nyata untuk diri kita sendiri. Mengapa coba kita tanpa disadari bisa terpacu untuk membuat video selanjutnya? Sebab konten video kita yang sudah kita buat dengan susah payah ternyata hasilnya memuaskan orang lain. Yang kesembilan adalah analyze and repeat atau analisa dan ulang. Ada hal yang jangan pernah kita lupakan teman-teman, adalah selalu menganalisa di setiap pasca kita telah membuat konten video. Sebab suka ada sesuatu hal yang tidak kita sangka-sangka dan tidak kita duga-duga. Kadang suka ada inspirasi tambahan atau bahkan kadang juga suka ada pengurangan adegan. Jangan heran di fase ini kita sering mentertawakan adegan video kita sendiri. Dan ini sudah pernah Kang Asik bahas di video-video sebelumnya, bahwa dengan kita mentertawakan video kita sendiri itu artinya ada kemajuan yang tidak terasa. Untuk itu, berdasarkan pengalaman Kang Asik, maka teruslah tingkatkan kemampuan dan performa konten video kita dengan cara melakukan pekerjaan yang berulang-ulang. Karena pekerjaan yang berulang-ulang tersebut akan menjadi induknya ilmu pengetahuan. Jadi itu saja yang bisa Kang Asik sampaikan, dan kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Kang Asik mohon pamit untuk undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.